Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masuk ke pertemuan 9 dalam basis data, yaitu tentang pendekatan aljabar relasional dengan kalkulus relasional dalam perancangan query basis data. Nah, oke, di sini kalian bisa lihat apa sih yang dimaksud dengan aljabar relasional. Nah, kalau relasional ini merupakan dasarnya dari bahasa query dalam sistem basis data yang menyediakan seperangkat operasi matematika berbasis teori himpunan untuk memanipulasi dan mengambil data dari tabel atau relasi. Oke, teman-teman ya. Nah, apa aja sih jenis operasi utamanya? Yang pertama adalah operasi unary atau satu relasi. Contohnya itu select dan project. Yang kedua adalah operasi binary. Binary itu pasti dua, yaitu dua relasi seperti join, union, intersect, sama difference ya. Oke, yang pertama di sini ada operasi relasional unary ya. Yang kita mau bahas tentang select sama project dulu. Oke. Nah, operasi relasional unary ini melibatkan satu relasi atau table sebagai input. Oke. Kita bahas si select. Select ini disimbolkan dengan yang namanya sigma. Nih, sigma kayak gini nih, guys. Oke, atau menseleksi baris ya. Operasi select digunakan untuk memilih baris tertentu dari relasi berdasarkan kondisi tertentu. Simbolnya yaitu sigma kondisi R. Oke, artinya ambil semua baris dari relasi R atau tabel R yang memenuhi kondisi tertentu. Contoh konseptualnya secara konsep yaitu misalkan ada tabel relasi ya, yaitu tabel relasinya mahasiswa yang terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama atau atribut ya, yaitu NIM, nama, prodi sama IPK. Contoh kita ingin menampilkan mahasiswa yang memiliki IPK lebih dari 3,5. Jadi simbolnya seperti ini ya, sigma IPK lebih dari 3,5 lalu di sini dipanggil R-nya atau relasinya atau tabelnya yaitu mahasiswa. Nah, implementasi dalam Python-nya bagaimana? Kita buka dulu, bisa kalian pakai Visual Code atau pakai Jupyter, Jupyter Lab atau Jupyter Notebook bebas ya di sini. Oke, contoh di sini misalkan saya mau buat ini, kita buka dulu Python kernel-nya kayak gini, atau kita lihat dulu ya contohnya. Nah, nanti ini jadinya jenis PYNB ya. Nah, contoh yang pertama untuk implementasi select, yang pertama kita harus gunain dulu atau kita import dulu si pandasnya. Oke, import pandas SPD ya. Ya, jadi ini singkatan dari si pandas untuk memanggil si ininya. Pandas ya, library si pandasnya, oke? Kemudian kita pengen membuat yang namanya relasi atau tabel mahasiswa. Yang pertama, saya buat ini dulu, pengertian, membuat relasi mahasiswa atau tabel mahasiswa. Oke, nah berarti kan kita butuh nih data-data dari mahasiswa. Oke, kita buat atributnya. Yang pertama yaitu data, nama atributnya data, sama dengan, lalu kemudian kalau ingin memasukkan sebuah string, jangan lupa pakai tanda kur awal ya. Boleh di sini, enter. Nah, jangan dipindahin ke sini ya, saya back lagi. Udah, ikutin dulu baris ini, oke? Kemudian jangan lupa pakai tanda kutip, nim, double kutip maksudnya, nim titik 2. Kemudian di sini kita masukkan NIM-nya, nggak usah panjang-panjang, kita kasih contoh aja. Nah, untuk memasukkan sebuah angka di dalam sebuah string, maka pakai tanda siku. Tapi tidak perlu pakai tanda kutip lagi ya, tapi masukin aja langsung. Misalkan 101, 102, 103, dan 104. Kemudian tutup lagi tanda bracketnya atau tanda sikunya, kemudian koma. Nah, kalau ada koma di belakang baris ini, maka akan ada proses selanjutnya. Nah, tadi kan atributnya adalah NIM, kemudian kita panggil yaitu tanda kutip lagi, yaitu nama. Oke? Namun kalian harus perhatikan setiap atribut yang dimasukkan. Oke, teman-teman ya. Atau setiap kolom yang dimasukkan, huruf besar kecilnya harus diperhatikan. Oke, yang pertama misalkan di sini Boril, ya kan? Nah, ini pakai tanda kutip guys, kalau angka tidak usah. Boril, di sini Tian, sorry, huruf besar aja. Kemudian di sini Siska,
Oke, kemudian di sini bebas ya, kalian bebas di sini. Nah, di sini saya tulis honey. Lalu karena ada lagi yang ingin saya input atribut atau kolomnya, maka saya pakai koma karena akan ada proses selanjutnya. Nah, di sini adalah prodi, ya kan? Tanda kutip tutup. Kemudian buka lagi, misalkan kita pakai inisial aja ya. Misalkan di sini adalah sense data. Kita pakai SD aja ya. Kita singkat aja. Di sini misalkan sistem informasi, ya kan? Kemudian kita samain lagi, berarti ada dua nama yang prodinya sama, boleh itu ya. Ini hanya sebagai contoh aja ya teman-teman ya. Kemudian di sini misalkan manajemen informatika misalkan atau TI bebas lah ya. Di sini ini hanya contoh. Kemudian ada proses lagi, selain NIM nama prodi saya memasukkan IPK. Nah, di sini saya masukkan IPK ya. IPK titik 2, buka lagi bracketnya, kemudian karena ini koma, IPK kan komaan hasilnya, maka kita langsung aja 3 koma. Tapi kalau di dalam Python, jangan pakai koma, tapi pakai titik. Misalkan 3,7, spasi 3,1, 3,1, kita koma lagi di sini 3,9, koma lagi 2,8. Ingat pakai titik ya komanya ya. Nah, karena saya hanya ingin memasukkan 4 atribut di sini, maka sudah nih nggak usah pakai koma lagi ya. Saya sampai IPK aja, oke? Setelah itu kalian tutup. Nah, karena udah menampilkan data ini, oke? Ya. Kalau sudah selesai, baru kita panggil. Kita buat apa sih? Kita buat butuh tabel mahasiswa kan? Yang dibutuhkan adalah tabel mahasiswa di sini. Mana sini? Oh ya, tabel mahasiswa yang di sini, ya. Tuh, contohnya ini. Tuh, tabel mahasiswa. Maka kita butuh yang namanya sebuah relation dengan menggunakan data frame. Nah, maka ketik dulu nama tabelnya mahasiswa sama dengan, nah, karena kita pakai libraries-nya si Pandas, maka panggil si PD. PD, ya, PD data frame. D-nya besar, frame F-nya besar di sini. Kemudian panggil data. Nah, data di sini akan menampilkan atribut atau kolom yang ada di variabel data. Oke? Ya, seperti itu, teman-teman. Baru kita cetak print, kemudian buka kurung, buka kurung. Kemudian di sini misalkan kita ketik tabel tabel mahasiswa kayak gitu ya, titik 2, lalu kita tutup pakai double kutip lagi, tutup dengan tanda kurung, kemudian di sini print, di sini buka lagi mahasiswa. Nah, dicetak, dia akan mencetak tabel mahasiswa dari data frame yang kita buat, yaitu mahasiswa. Nah, tadi disuruhnya apa sih? Menampilkan mahasiswa yang memiliki IPK lebih dari 3,5. Nah, otomatis kalian akan menampilkan simbol sigma ini nih guys. Nah, karena di dalam Python itu sudah secara otomatis sih sebenarnya ada, tapi dipakai kode ya, pakai kode teman-teman. Nah, jadi kalian bisa menampilkan di sini sebenarnya bisa di copy paste si sigmanya, namun yang lebih cepatnya lagi yaitu seperti ini. Kita bikin dulu. Kita bikin print mahasiswa operasi select ya tadi ya. Operasi select. Operasi biar baca operasi select mahasiswa dengan IPK lebih dari 3,5. Oke. Maka kita ketik aja di sini hasil select, hasil select. Kemudian panggil si variabel mahasiswa di dalam data frame. Oke. Mahasiswa bisa seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian buka sikunya mahasiswa, karena tadi adalah kita tutup seperti ini. Tuh. Ya. Mahasiswa. Oke. Kemudian sudah selesai itu, kita panggil pengen menampilkan IPK yang lebih dari 3,5. Maka rumusnya seperti ini. Mahasiswa
Oh dia jangan ditutup, dibuka lagi karena IPK ya, karena ada dua mahasiswa dengan IPK lebih dari 3,5. Maka di sini adalah IPK tutup kurung ya, ini tutup kurung. Oke. Kemudian lebih dari 3,5. Nah, karena yang dibuka bracketnya ada dua, di sini satu udah ditutup. Nah, yang di open kan dua nih. Satu, ini satu lagi. Nah, kayak gitu. Oke, maka kita tutup. Nah, seperti itu ya. Baru kita print. Kita cetak. Print. Nah, kalau mau kasih jarak, kalian jangan lupa tanda kutip /n. Masih ingat kan? Ini buat jarak, teman-teman. Oke. Kayak spasi lah, kayak gitu. Hasil operasi, sorry, biar bagus. Operasi select, ya. Nah, ini kita bisa nampilkan tanda sigmanya, oke? Karena di sini kalau nggak salah sigma itu pakai apa namanya kode kayak gini nih, U03 C3, ini saya dapat ya. Tapi kalau ini ribet, kalian bisa N hasil operasi select, buka kurung, IPK, ini biar cepet nih guys, IPK lebih dari, IPK lebih dari 3,5, kemudian ditutup, kemudian kita buka si tabelnya ini ya, itu nama tabelnya adalah mahasiswa, karena rumusnya seperti itu ya teman-teman ya. Ya, boleh pakai rumus yang tadi U03C3 ya, atau ini aja lebih cepat nih biar kalian lebih paham ya. Ini terus tutup. Oke. Ya, teman-teman kayak gitu ya. Jadi rumusnya ini nih, hasil operasi select ini dan ini. Kalau pakai sigma mungkin agak ribet, hasil operasi select buka kurung /U03C3 itu ada Unicode ya, ada karakternya di dalam Visual Code dan Jupyter Lab ya, kalau kalian pakai itu ya teman-teman ya. Tapi kalau ini bisa kayak gini ya, ini lebih oke, lebih cepat kayak gini, jadi nggak usah kopas-kopas lagi si sigmanya ya teman-teman ya. Kemudian kita print, cetak, nah panggil ini nih hasil select ini ya teman-teman, hasil kita samain hasil select kayak gitu ya. Coba kita coba. Nah, dia akan keluar seperti ini. Tuh, berarti datanya dari ini, name, nama, prodi, IPK ini keluar nih guys. Ya, keluar ini tabel mahasiswa. Kemudian dia ingin menampilkan mahasiswa ya dengan menggunakan operasi select dengan mahasiswa IPK-nya lebih dari 3,5. Siapa nih? Dari 3,5 siapa aja? Lebih dari 3,5 yaitu siapa? Boril sama Siska ya. Nah, Boril sama Siska dengan prodi ini sains data kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, paham ya? Nah, kalau misalkan ada juga ini bisa kayak gini. Ini paling simpel ya. Oke. Atau kalian bisa menggunakan kayak gini. Select, hasil operasi select, IPK 3,5. Nah, nggak harus pakai ini. Ya teman-teman. Nggak harus pakai ini, tapi bisa dari mahasiswa kayak gini. Tuh, cuman takut sama aja tuh keluarnya kayak gitu. Ya, teman-teman ya. Oke, jadi nggak perlu pakai simbol sigma, tapi bisa kayak yang tadi atau yang ini. Oke, teman-teman. Jadi keluarnya kayak gini. Ini yang disebut dengan hasil operasi select. Nah, kemudian saya sudah select. Nah, saya udah tulis di sini ya, teman-teman. Tuh, ini udah ada di sini. Sekarang kita project. Nah, project di sini adalah pakai simbol P yang ini. Digunakan untuk memilih kolom tertentu. Kolom itu atribut ya. Atribut tadi name, nama, prodi sama IPK. Dari relasi, simbolnya ini, P atribut 1, atribut 2, lalu dipanggil nama relasinya atau nama tabelnya. Oke. Contoh, kita ingin menampilkan kolom nama dan prodi dari tabel mahasiswa. Oke. Ini ininya seperti ini ya. Project, nama, prodi, mahasiswa. Ini contoh konseptual. Kita pengen nampilkan kolom nama dan prodi dari yang tadi kita kerjain. Yang tadi kita kerjakan. Nih.
Ya, kita pengen nampilkan nama sama prodinya doang. Berarti ini nama IPK nggak usah. Nah, berarti di dalam penggunaan project seleksi kolom, maka ya, yang pertama adalah saya tulis dulu di sini biar nggak apa namanya, biar nggak ketukar. Operasi project, oke, menampilkan hanya nama dan prodi, kayak gitu. Maka di sini panggil hasil, tadi kan hasil select, sekarang hasil project. Hasil project sama dengan, nah ini kita harus sama guys, sama yang di atas select ini guys, ya, oke. Nama data frame-nya apa? Mahasiswa, oke, nggak boleh beda ya, oke. Mahasiswa, kemudian buka bracketnya, yang pertama mahasiswa. Nah, karena ada dua kolom yang kita panggil yaitu nama sama prodi, maka dua kali kita buka si bracketnya ini. Terus ketik di sini nama, tutup kurung, tanda kutip double, kemudian lagi prodi. Kita harus sama ya penulisan ininya ya, nggak boleh beda nih karena case sensitif. Oke, lalu kayak gitu. Oke, kemudian lalu kita cetak print. Oke, hasil operasi project. Oke, nah ini ya, tanda P ini bisa kalian ambil Unicode-nya. Nah, bagaimana caranya? Bisa kita kopas aja. Kalian bisa cari di sini tanda P gitu kan. Sorry, tanda P. Nah, tuh kayak gini nih. Ya, bisa kalian ambil. Tapi kalian ambil ini atau di Word bisa. Misalkan di Word gitu kan. Di Word gini ya. Nah, di sini ada simbol nih guys. Nah, di sini nih simbol. Kita cari pi, ada nggak pi di sini? Mana sini pi. Kayak gini. Tanda pi, kita cari. Pokoknya sebenarnya agak ini ya teman-teman ya. Apa namanya? Agak ribet kalau kita nggak tahu gitu. Di Google bisa, di sini bisa, bebas ya. Cari sendiri di sini. Mana kita cari pi. Simbol-simbol. Oh, atau equation ya. Coba kita ambil equation di sini, ada nggak? Ah, ini dia. Sorry. Equation aja. Nah, ini dia. Biar cepet. Ada nggak nih? Pi. Ada nggak sih, teman-teman? Sigma ada. Ini. Ah, ini dia, teman-teman. Tuh, kayak gitu. Ini ya, kontrol copy ya. Kemudian kita masukkan di sini project. Ah, kayak gitu. Ya, teman-teman ya. Sebenarnya kayak gitu sih, ya. Untuk simbolnya saya lupa gitu kan. Nama prodi, kemudian kita panggil yaitu mahasiswa. Kemudian tutup kurung 2 kali karena bukanya 2 kali ini di sini sama ini ya. Terus diperhatikan nih teman-teman ya. Tanda kutip and then ini kita tutup. Nah, kalau udah selesai kayak gitu baru kita cetak print hasil project. Oke, coba ada yang error. Ada yang error. Kenapa bisa error? Oh, ini saya ini dia. Ya tuh, lihat tuh. Print tidak ada. Kita harus apa namanya? Cek lagi. Oke, print. Kemudian ada lagi nggak yang salah? Nama saya cek lagi, nama prodi bla bla bla, print hasil operasi project. Oke, udah ditutup semuanya. Oke. Nah, keluar nih guys. Jadi jangan hati-hati ya kalau ada yang ini dibaca dulu. Nah, udah. Nama Nuril Tian Siska Hani. Prodinya SD SI SD MI ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Sama yang main di atas ya. Ini disebut dengan operasi select dan project di dalam Unary ya. Nah, bisa nggak kita kombinasikan antara select sama project? Bisa teman-teman. Nah, oke. Caranya seperti ini. Nih dia.
Kedua operasi dapat misalkan Pi, nama, koma, prodi, lalu dipanggil select, IPK lebih dari 3,5 dari data frame mahasiswa. Artinya ambil kolom nama yang IPK-nya lebih, oke. Kita ngambil kolom nama dan prodi dari tabel mahasiswa yang IPK-nya lebih dari 3,5. Nah, ini dia contohnya. Nah, teman-teman, untuk mengkombinasikan select dan project, ini jangan dihapus teman-teman, karena ini udah satu kesatuan. Ini select, ini project, kita tinggal panggil di sini. Ya, kita panggilnya bagaimana? Cara kombinasinya yaitu kombinasi select dan project. Nah, gitu. Berarti hasil select project, kita satuin aja ya, sama dengan panggil nih data frame-nya mahasiswa, buka bracket, mahasiswa lagi, mahasiswa, kemudian yang dipanggil IPK lebih dari 3,5, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, tutup lagi bracketnya, kemudian IPK-nya lebih dari 3,5, 3,5, kemudian kita tutup, ini tutup karena ini satu bagian dari apa namanya, rumus ini ya, rumus lah kita bilangnya. Kemudian buka lagi dua kali. Nah, apa yang dipanggil kolomnya yaitu nama, koma, prodi. Sorry, gitu. Kita tutup dua kali juga, oke? Dibuka dua kali, tutup dua kali. Nah, ini udah dua kali tuh, dua kali pas ya, teman-teman. Kemudian di sini ketik lagi pencet print. Oke, hasil kombinasi. Hasil kombinasi select dan project. Oke, titik dua, oke, double kutip dan ini. Nah, lalu di sini print. Oke, sebentar, ini kalau merah begini berarti ada yang salah. Print hasil select project. Hasil select sama ini yang di atas ya, project. Nah, teman-teman, ini ada yang salah nih ya di atas. Ini salahnya di mana? Kalian lihat dulu. Hasil select project mahasiswa IPK lebih dari 3,5. Oke, sudah benar 3,5, tutup kurung, ini tutup. Print hasil select project. Nah, coba kita cek salahnya di mana. Tuh, error ya, teman-teman ya. Unterminated string literal diketik N baris 2. Nah, di sini nih teman-teman, berarti ada yang salah di baris kedua. Baris kedua di sini nih. Nah, kenapa harusnya tanda buka kurungnya harusnya putih, teman-teman, ya. Nah, bagaimana caranya? Oke. Pakai apa? Seharusnya apa? Syntax error. Kalau unterminated string literal berarti ada yang salah di sini. Coba. Nah, print. Bentar. Hasil select project. Mahasiswa, kita cek dulu yang di atas. Mahasiswa. Oke. Hasil select. Cek lagi ya, saya cek dulu. Ada yang salah. Mahasiswa. Oke, sama. Buka kurung IPK. Oke. Saya cek. Ini nama prodi. Nih, ada yang salah teman-teman. Di sini tuh. Saya lupa ini tanda kutip. Oke. Pasti benar. Ya, ini ya. Kalau di line 2 kan berarti kan salah di sini, tapi di sini ada yang kurang. Kalian harus cek di baris di atas ya. Oke. Ya. Seperti itu. Nah, berarti keluar nih Boril sama Siska. Ini kombinasi select sama project ketika kita mau manggil nama atau atribut nama dan prodi atau kolom nama dan prodi yang IPK-nya lebih dari 3,5. Itu siapa? Boril sama Siska. Tapi yang dipanggil cuman
nama sama prodi. IPK-nya juga bisa dipanggil gitu ya teman-teman ya. Ini disebut dengan unary. Nah, terus kemudian apalagi? Saya pengen kalian nanti latihan ya. Yang pertama nih, saya pengen kalian latihan. Yang pertama adalah dari tabel ini, dari tabel mahasiswa ini, oke, tampilkan data mahasiswa dari prodi MI saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua, tampilkan hanya kolom NIM dan IPK dari mahasiswa dengan IPK lebih dari sama dengan 3,0. Nah, jadi ini udah saya tulis di sini untuk latihannya ya. Nih. Ya. Terus soal 4, 5, 6, 7, 8, 9 kalian kerjakan. Oke? Oke. Saya lanjut lagi. Yang kedua adalah tentang operasi relasional biner dalam aljabar relasional. Nah, dalam aljabar relasional, operasi biner operasi yang melibatkan dua himpunan. Kalau tadi kan satu tabel, ya, atau satu relasi. Sekarang dua tabel atau dua relasi. Oke. Setiap operasi menghasilkan relasi baru berdasarkan hubungan antara dua tabel tersebut. Contohnya, pada saat kita ingin menggabungkan dua tabel mahasiswa dan prodi, berarti kan ada tabel mahasiswa, ada tabel prodi, maka kita akan mencari data yang ada di satu tabel tapi tidak ada di tabel lain. Oke, ini nanti kita akan implementasikan di Python. Nah, cuman saya pengen jelasin dulu ini jenis-jenis operasi relasional binernya. Di dalam matematika, ada yang disebut dengan himpunan union atau gabungan. Berarti kan menggabungkan dua relasi tanpa duplikasi. Berarti tidak ada yang sama, oke? Lalu ada yang disebut dengan intersection dengan simbol seperti ini ya. Atau disebut dengan irisan. Nah, mengambil data yang muncul di kedua relasi, kemudian ada difference atau selisih, ya. Mengambil data yang ada di relasi pertama tetapi tidak ada di kedua. Oke. Terus ada yang disebut dengan Cartesian product. Nah, artinya hasil kali Cartesian. Maksudnya apa? Menggabungkan setiap baris relasi pertama dengan setiap baris relasi kedua. Setiap barisnya digabungkan tuh, teman-teman. Lalu disebut dengan join atau penggabungan. Menggabungkan dua relasi berdasarkan atribut yang sama. Oke, contoh ya. Contoh yang pertama. Contohnya adalah oke. Nah, ini kan apa? Ini kita bikin sorry. Sorry. Ya. Nah, ini kita buat di sini aja ya. Oke. Kita mau bikin operasi yang pertama yaitu union. Oke, contoh union. Tapi yang pertama kali harus kalian lakukan adalah kita bikin dulu tabel mahasiswa sama tabel nilainya. Oke, contohnya ya. Saya kopas dulu yang ini. Sorry ya, saya kopas ini. Kopas aja kali ya. 3 aja. Kita ambil 3. Oke. Ini saya kopas. Input tabelnya Borel Tiana. Kemudian, oke. Kalau mau diganti NIM-nya bebas, mau 101 tetap atau kita mau bikin 5 ya, 5 mahasiswa boleh tambahin aja di sini misalkan nama saya boleh, ya kan? Sorry. Nama panggilan. Di sini gitu kan. Nah, bebas, tapi berarti kalau di sini ada 5, maka ini juga ada 5. Kita bedain aja yang main di atas, yang main select ya. 201 ya, 202, 203, 204. Nah, karena ada 5 maka kita pencet 205 kayak gini. Nah, di sini koma. Kita bikin 3 atribut aja atau 3 kolom, NIM, nama, prodi. Ini samain aja SD, SI. Nah, sama kita tambahin. Oke, samain aja di sini SD, kita bebas ini ya. Kita ganti aja biar apa namanya? Gitu. Terus kemudian di sini SD, di sini kita ganti
MI. Nah, gitu. Ya. Biar ada dua prodi yang sama dengan dua mahasiswa yang berbeda gitu. Oke, sudah selesai kayak gini. Kemudian kita tutup. Oke, kita tutup kur akhir sama tanda kurung yang ini. Nah, kemudian kenapa harus ada tanda kurung di sini? Seharusnya kita buat dulu di sini nih teman-teman. Saya lupa nih data frame-nya. Ya kita ganti ya. Mahasiswa sama dengan PD data frame. Sorry ya, saya lupa di sini. Data frame buka kurung. Nah, ini harus ini. Nah, ini kita hapus aja karena tadi buat select. Nah, biar apa namanya? Biar bagus gitu. Ya, kalian bikin ini dulu ya, mahasiswa PD data frame ini. Walaupun ini agak hampir sama ya, teman-teman. Di sini kan data biar nggak ketimpa aja. Oke. Sudah selesai, kemudian kita bikin nih tabel nilai. Tabel nilainya. Oke. Kita buat atribut nilai sama dengan PD data frame ya. Buat lagi buka kurung sampai hampir sama dengan mahasiswa. Kemudian ambil name-nya. Sorry. Name atau npm bebas lah ya. Titik 2. Nah, ini nah panggil nih name-nya 201, 202, 203, 204, 205. Nah, kalau misalkan kalian ingin menampilkan semuanya nggak apa-apa guys, tapi kalau kalian hanya ingin menampilkan hanya beberapa atau yang tidak ada ya, yang tidak ada di dalam di dalam tabel mahasiswa, ternyata NIM ya, ini bisa kita ganti guys. Jadi 205 misalnya kita hilangkan, atau 203 kita hilangkan, hanya 201, 202, 204 misalkan gitu kan. Nah, 205 nggak pengen kita tampilkan, tapi kita pengen menampilkan NIM baru. Nah, ada nggak nanti di data ini? Kepanggil nggak? Coba ya. Coba aja kita ya. Kita coba dulu. Oke. Jadi, kalau walaupun di sini ada NIM-nya ada 5, dengan nama mahasiswa juga 5, dengan masing-masing NIM ya. Terus kita mau manggil cuma beberapa NIM, namun terus di sini ada NIM baru nih, 206. Padahal di table mahasiswa nggak ada 206, ya kan? Teman-teman, kayak gitu. Saya kasih contoh itu dulu ya. Di sini mata kuliah. Kuliah. Oke. Titik 2. Kemudian buka bracketnya. Nah, misalkan artificial intelligence kita pakai ini aja apa? Inisial data gitu. Kemudian data manajemen misalkan. Kemudian di sini machine learning misalkan ML gitu kan. Nah, di sini nih. Nah, terus koma lagi nih. Kemudian kita mau bikin nilai. Oke. Nilai sama titik 2. Nah, teman-teman jangan bingung mau pakai tanda kutip 2 atau 1 tuh sama aja teman-teman ya. Bebas ya, itu sama aja kok dikenali sama Python. Ya. Nilai, kemudian di sini kita ketik aja misalkan di sini 85, di sini 78, di sini 90, di sini 88. Kayak gitu. Nah, ada 3 aja ya. Di dalam tabel nilai ada kolom atau atribut NIM mata kuliah sama nilai. Oke? Oke, kalau udah selesai, jangan lupa kita tutup lagi. Kayak gitu. Ya. Lalu kita mau nyetak apa nih? Kita print, cetak, tabel mahasiswa. Tabel, sorry, lupa. Tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa, ini, lagi, ini. Nah, panggil print. Tabelnya apa? Data frame ini mahasiswa, gitu. Nah, kemudian tabel nilai. Print, tabel nilai. Nah, antara tabel mahasiswa sama tabel nilai, bagaimana kalau kita kasih jarak ya?
gitu. Jadi biar bagus. Slash n di sini tabel nilai titik 2 kayak gini. Oke, lalu ambil nama data frame-nya yaitu nilai. Jadi itu teman-teman. Coba ya kita cek. Ada error nggak? Nah, unexpected character after line continuation character di tabel nilai. Nah, apa yang salah? Ya, di sini. Oke, coba kalian perhatikan. Ininya putih, tapi saya lupa apa tabel putihnya lupa di depan. Kayak gitu ya, teman-teman. Gitu. Nah, keluar tuh tabel mahasiswa, tabel nilai. Kita udah buat ya, ada 2 tabel. Oke? Nah, antara tabel mahasiswa sama tabel nilai, kita pengen menggunakan union atau join. Nah, di sini ada join nih, menggabungkan 2 relasi berdasarkan atribut yang sama. Bagaimana caranya? Kita menggunakan data yang ini nih yang udah kita buat nih. Oke? Tabel mahasiswa sama tabel nilai. Oke, kita mau gabungin. Caranya bagaimana? Mengambil beberapa kolom, ya, misalkan saja mengambil data kolom NIM, nama sama prodi yang ada di tabel mahasiswa sama tabel nilai. Namun prodinya kita mau mengambil 2. Apa ya? Misalkan apa? Bebas. Mau MI, SI atau SD bebas, guys. Oke, caranya seperti ini ya. Contoh union. Contoh union yang pertama yaitu kalau kalian mau manggil SD boleh, ya oke. SD, ya kan? Sama ini ya, ini SD di sini, gitu. Pokoknya yang ada di codingan ini nih. SD sama MI kita mau manggil, bebas. Atau SD sama SI, bebas pokoknya ya. Kalian bisa manggil jurusan baru boleh, bebas, tapi tidak akan muncul karena datanya cuma ada SD, MI, sama SI. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke? Misalkan di sini mahasiswa, panggil dulu data frame-nya atau tabelnya mahasiswa, buka bracket, lalu panggil lagi nama data frame-nya atau nama tabelnya, ya, yaitu prodi, oke, tutup, kemudian sama dengan. Nah, di dalam Java atau Python sama dengan atau double sama dengan itu artinya sama dengan ya teman-teman ya. Nah, kita mau manggil SD misalkan ya, SD gitu. Oke, lalu kita tutup lagi kayak gini. Terus apa lagi teman-teman mau manggil apa? Selain SD, SI boleh, MI boleh. Coba SI ya. SI, mahasiswa, lalu panggil tabelnya atau relation-nya. Lalu di sini prodi juga. Ya. Ini SI misalnya, SI. Nah, yang lupa tutup kayak gitu ya. Nah, karena ini udah selesai, baru kita buat union result atau hasil union bebas sama dengan PD pakai concat. Nah, concat ini penggabungan guys. Jadi concat di dalam Java atau Python sama aja fungsinya, yaitu penggabungan PD concat. Oke, kita buka, kemudian buka lagi. Yang mau kita panggil adalah ya ini SD sama SI. Oke, digabung nih. SD, SI. Jadi nggak usah pakai tanda kutip lagi ya. Ini terus tutup. Oke. Kemudian titik, gunakan drop ya. Drop duplicates. Nah, apa sih fungsi drop duplicates ini ya? Drop duplicates ini memastikan nggak ada data yang ganda atau data yang double. Oke, coba. Oke. Drop duplicates. Oke, buka kurung, titik, and then reset indeks itu yang ada di sini, indeks yang ini nih. Ini indeks nih namanya 201 Boril SDMI. Tapi karena kita maunya prodi, maka gunainnya prodi ya teman-teman ya. Gitu. Reset. Indeks. Di sini drop sama dengan true, nilainya true. Oke. Nah, ini nih teman-teman buat
biar bisa digabungkan dan tidak ada yang ganda. Oke, teman-teman ya. Jadi concat buat gabungin dua data frame yang tadi mahasiswa sama nilai, kemudian duplicate saya ulangin yaitu memastikan nggak ada data yang double atau ganda. Oke, baru kita cetak. Print hasil union. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, teman-teman bisa cari simbol union di sini teman-teman. Ada nggak simbol union di sini? Ya, kayak gitu teman-teman, kayak gini, kayak gitu ya. Tuh. Emang agak ribet ya. Cuman ini harus cari dulu gitu. Guys, di paste kayak yang tadi unionnya sama di sini SI union SI tutup ya tutup titik 2 ini kayak gitu. Print union result samain ya ini nih. Nggak boleh beda. Kita cek bener nggak? Nah, jadi hasil union gabungan antara prodi SD dengan SI, maka siapa sih yang prodinya di SD siapa aja? Boril sama Hani satu prodi, nah si Siska beda di SI, bener nggak? Gitu. Ya bener ya, tuh. Siska sendiri berbeda di sini. Oke teman-teman ya. Oke, ini disebut dengan join, ya. Kemudian kita mau ngapain lagi? Nah di sini kita menggunakan intersection atau irisan, ya kan? Tadi di sini ada intersection nih, irisan. Nah, simbol irisan tuh ada di sini, teman-teman. Nih, di sini. Ini ya, irisan. Tuh, kayak gitu. Ya. Maka di sini aus untuk irisan ini buat apa sih? Mengambil data yang ada di kedua tabel. Contohnya mahasiswa yang ada di tabel mahasiswa dan juga di tabel nilai. Nah, kita menggabungkan ini guys. Antara data tabel yang ada di tabel mahasiswa sama di tabel nilai. Oke, kita menggunakan intersection. Oke. Intersection. Intersection. Berdasarkan NIM misalkan. Berdasarkan NIM aja. NIM ini kan ada di tabel mahasiswa sama tabel nilai kan? Ya kan? Berarti gimana caranya biar kepanggil? Oke. Ya. Oke. Contoh. Di sini buat intersection result atau hasil intersection sama aja, bebas lah nama variabel. Kita buat dulu PD merge. Nah, dengan codingan PD merge ini artinya ya kalian mau menggabungkan baris yang sama berdasarkan NIM. Oke. PD merge atau PD merge ini ya mau menggabungkan baris. Nah, tadi kan disuruhnya pakai NIM kan, berdasarkan NIM. Maka kita buka dulu, panggil nama tabelnya atau nama relasinya, mahasiswa, kemudian nilai. Mahasiswa, nilai, nah, on, ya, on berdasarkan NIM, ya, berarti PD titik merge, panggil nama relasinya itu ada dua tabel, mahasiswa sama nilai, on sama dengan, yaitu NIM. Oke, kayak gini ya sintaksnya teman-teman ya. Oke. PD merge mahasiswa nilai on NIM. Oke. Nanti ketika kita menggunakan sintak ini, maka hasilnya hanya baris yang muncul di keduanya. Oke.
hanya baris, misalkan baris NIM 201, 202, 203 dan lain sebagainya. Kayak gitu teman-teman. Oke. Ya. Lalu kita ketik di sini print. Loh. Lalu saya undo dulu. Kehapus. Nah. Sini print hasil intersection. Mahasiswa. Nah, intersection tadi mana? Ininya simbolnya. Jangan lupa ya teman-teman, emang agak ribet ya, mohon maaf ya. Ini doang kok, irisan. And then nilai. Kemudian buka kurung. Jangan lupa ini. Oke. Ya. Dipanggil lagi nih print. Ini intersection result ya. Intersection result. So, nah, coba kita cek. Nah, ya, berarti dia akan memanggil di dalam tabel mahasiswa dan tabel nilai berdasarkan NIM. Ya. Oke, teman-teman. Yang kepanggil adalah 201, 202, 204. 203 ada nggak? Nah, sebenarnya 203 ada, tapi karena berdasarkan NIM yang berdasarkan barisnya, ya, maka akan keluar seperti ini. Oke, teman-teman, ini dia, ya, tuh, 201, 202, nah, nih. Oke, teman-teman ya, ini disebut dengan irisan, oke? Begitu ya. Ini disebut dengan intersection result, mengambil data yang ada di kedua tabel. Oke. Ya, 21, 22 sama 24. Oke. Kemudian apa lagi? Selisih. Tadi ada difference ya. Ada difference ya? Oh, ini dia nih selisih. Nah, selisih di sini fungsinya buat apa? Mengambil data yang ada di relasi pertama tetapi tidak di kedua. Nah, bagaimana caranya? Oke, difference, maka difference yang tidak punya nilai. Nah, yang tidak punya nilai. Kalau kita perhatikan, yang tidak punya nilai yang mana? Oke, siapakah yang tidak punya nilai? Apakah ada? Ya, kita lihat. Di tabel nilai, yang tidak ada nilai adalah siapa? Di sini kan adanya 201, 202, 204, 206. Makanya nggak ada tuh cuman 203 sama 205. Nah, apakah bisa tampil NIM 203 dengan nama Siska dan 205 dengan nama Gomez? Apakah keluar? Oke, coba. Caranya seperti apa? Kita tampilkan. Difference result. Oke. Sama dengan mahasiswa. Buka kurung. Ya, tanda berikat. Ya, mahasiswa. Ini tadi apa? NIM ya. Kita panggil NIM nih, yang tidak punya nilai. Jadi kalian lihat dulu yang menjadi primary key-nya, yaitu NIM. Menjadi primary key. Kita udah pernah bahas tentang primary key. Berarti dalam satu tabel harus wajib punya yang namanya primary key atau kunci yang unik. Pasti yaitu NIM. Sama juga ketika kita sebagai masyarakat Indonesia, pasti yang menjadi primary key-nya adalah identitas, ID. ID-nya apa? KTP, kayak gitu. Ya, teman-teman ya. Oke, kayak gitu ya. Nah, ketika kita sudah membuat ini, tadi kan kalau di atas kan pakai PD merge. Nah, kalau di sini saya menggunakan yang namanya isin. Nah, isin ini memeriksa, fungsi isin ya, memeriksa apakah nilai NIM ada di tabel nilai. Apakah nilai NIM ada di tabel nilai? Oke, ini dengan fungsi isin. Nah, buka kurung. Oke, nilai, kita pakai nilai. Oke, saya ulangin. Saya menggunakan fungsi isin karena akan mengecek atau memeriksa apakah nilai NIM ada di tabel nilai. Oke, sip. Nilai, bracket lagi, and then di sini nih kita panggil NIM.
nilai nim ya, tutup di sini baru buka kurung dan tutup lagi. Jadi perhatikan ya, buka sama tutup ini. Buka yang satu ini bracket, lalu buka kurung sama tutupnya. Berarti pas ya. Kemudian kita cek. Print hasil difference mahasiswa dikurangi nilai. Nah, seperti itu. Di sini print, panggil difference resetnya ya. Jangan beda. Difference reset. Begitu. Nah, yang nggak ada di tabel nilai, nah nim-nya. Oke, tadi kita udah cek nih. Yang nggak ada di tabel nilai, ya. Kan nim di tabel mahasiswa kan nimnya 211 sampai 205. Tapi ada yang nggak punya nilai, guys. Nah, yang nggak punya nilai kita cek di sini nih. Yaitu 203 sama 205. Coba bener nggak? Saya cek ya. Ah, sip. Oh, 204 ada nggak? Nah, 204 ada nilai nggak? Ada kok di sini. 204. Nah, nih. Nilainya 90. Nah, coba kita cek ya. 0. Oke, 201 Boril, 202 ini Tian, 204. Coba kita cek dulu. 201. Oh, ada nih 5, 204, 202 ada, 204. Nah, seharusnya ini kita menampilkan nilai yang tidak ada. Bagaimana caranya? Oke. Nah, saya lupa. Saya nggak pakai menggunakan tanda ini nih. Kalau di dalam irisan apa ya namanya ya? Ini dia nih. Sorry, apa selisih ya? Sorry teman-teman. Nah, ini nih guys. Nah, ini dia ya. Oke. Ini disebut dengan selisih. Mohon maaf ya. Nih. Nah, taruhnya di mana? Yang tidak ada. Maka kita jangan lupa. Kalau ini kan ada semua nih, ya kan? Maka di sini kita tampilkan yang tidak ada di sini. Di sini teman-teman. Nih. Sorry. Nah, kontrol paste. Nah, di sini teman-teman. Coba ya. Kalau ada tanda seperti ini, berarti ini selisih teman-teman, ya. Oke. Kalau tadi nggak menggunakan simbol ini, maka ini semuanya ada. Nah, coba kita cek ya. Nah, bener kan harusnya 203 sama 205 yang ada nilai kan di sini. Bener nggak? Gitu, teman-teman. Ya. Jadi jangan lupa harus ada tanda selisihnya. Jadi di dalam matematika ini saya lupa nih, nggak pakai ini. Oke, teman-teman? Ya. Oke. Seperti itu. Berarti Siska sama Gomez yang nggak ada. Oke. Itu yang disebut dengan difference. Nah, bagaimana dengan Cartesian product? Nah, Cartesian product itu tentang hasil kali. Menggabungkan setiap baris relasi pertama dengan setiap baris relasi kedua. Nah, berarti ada di tabel pertama, nah itu tabel mahasiswa sama tabel nilai. Bagaimana caranya kita gabungin, guys? Oke, coba kita cek ya. Kita buat di sini. Sip. Udah. Oke. Cartesian product. Nah, Cartesian product. Menggunakan. Nah, kita harus menggunakan. Nah, biasanya di dalam kalau mau pakai Cartesian product atau perkalian antara tabel yang satu dengan tabel yang lain ya, kita menggunakan operasi join. Nah, join ini banyak guys. Ada operasi join inner, left join, right join. Nah, kita harus tahu dulu. Jadi join ini ada banyak ya. Nah, biar lebih gampang, kita bisa menggunakan yang namanya operasi join cross. Oke, artinya perkalian ya. Cross itu cross join ya, perkalian cross join. Oke. Berarti di sini kita tulis Cartesian
result sama dengan kita panggil mahasiswa, dan jangan lupa pakai merge lagi di sini, merge ya, kita mau apa namanya, gabungkan, merge. Nah, dengan memanggil yaitu nilai ya teman-teman ya. Kemudian ada sintak yaitu how sama dengan tanda kutip yaitu cross, kan sudah cross kayak gitu. Nah, fungsi how di sini fungsinya adalah menghasilkan kombinasi semua baris antar dua tabel. Jadi fungsi ini how sama dengan cross yaitu menghasilkan kombinasi semua baris antar dua tabel. Oke? Ya, dipanggil nama tabelnya lalu dot merge nilai how cross. Nanti tergantung soalnya nih nanti. Kalau ini kan tentang nilai, berarti ada dua tabel yaitu mahasiswa sama nilai ya. Oke, kemudian sudah selesai ini, lalu baru kita cetak print hasil Cartesian product. Oke, buka kurung mahasiswa, kita samain mahasiswa sama, nah oke, pakai kali karena perkalian lagi lupa kita cari kali ini, kita masukkan kopas lagi aja. Oke, nah kayak gitu, cross ya, nilai ya, menggabungkan. Oke, seperti itu gitu ya teman-teman. Kemudian print Cartesian result. Nah, teman-teman ya, kalau kita cuma begini doang, apakah akan keluar? Nah, kenapa ini jadi double? Oke, ya, karena ketika kita ingin memanggil Cartesian product dikali-kali terus, ya kan, maka akan timbul 19 kali dia keluarnya. Oke, nah, yang paling penting adalah kalian gunain di sini biar yang muncul kita ketikkan head. Oke, biar apa fungsi head ini? Fungsi head ini akan membatasi hanya yang ada di dalam tabel mahasiswa dan tabel nilai satu kali yang keluar ya, jadi nggak double kayak gini teman-teman. Oke, jadi gunain Cartesian product dot head kayak gini. Oke ya, sama function. Oh sebentar, ada yang kurang di sini. Cartesian result, nah ini jangan ditutup dulu, dibuka, nah kayak gini, dot head ya, baru tutup kurung ini, sorry. Nah kayak gitu teman-teman, jadi biar nggak double ya. Nah yang dikalikan adalah tadi kan kita pengen menggabungkan setiap baris dari tabel pertama, oke, dari tabel pertama dengan setiap baris dari tabel kedua. Nah di dalam tabel mahasiswa, oke, di dalam tabel mahasiswa yang keluar itu kan umpamakan aja NIM-nya kan ini kan X, yang di tabel nilai NIM-nya yaitu Y gitu. Nah, kita mau gabungin aja nih teman-teman nih, tuh 201, 201, 201. Nah, di sini kalau di tabel mahasiswa benar, di tabel nilai benar semua nih. Nah, kalau di dalam tabel apa namanya? Di dalam tabel mahasiswa cuman yang kepanggil Boril sama Tian. Kenapa? Si Boril prodinya kan ini kan, ya kan? Apa sense data kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ini kalau kita menggunakan perkalian. Ingat tadi menggabungkan setiap baris dari tabel pertama dengan setiap baris dari tabel kedua. Gitu, ya. Yang keluar pasti Boril sampai berapa kali? 4 kali perulangan. Lalu yang keluar yaitu Tian. Kayak gitu. Ya, teman-teman ya. Oke. Mahasiswa kali nilai. Kayak gitu. Ini disebut dengan Cartesian product. Ya. Jadi jumlah baris di tabel pertama dikali jumlah baris tabel kedua. Maksudnya seperti itu teman-teman. Ya. Oke, kemudian operasi join. Nah, kalau join ini kan tadi saya bilang menggabungkan. Nah, kalau misalkan kita pengen menggabungkan dua tabel berdasarkan kolom yang sama. Nah, di dalam tabel mahasiswa sama tabel nilai ada kolom yang sama, yaitu apa? NIM kan?
nim kan, nim. Di sini nim juga. Tuh, nim. Nah, kita gunain banyak sih. Tadi saya bilang join, ada inner join, left join, right join, dan juga ada outer. Nah, outer itu semua data dari kedua table. Nah, kita gunain aja inner, oke? Bukan cross lagi, tapi inner di sini. Nah, gimana caranya? Oke, inner join. Inner join ini. Nah, join result, oke, sama dengan jangan lupa match di sini. Kemudian kita panggil table mahasiswa atau relasi mahasiswa, kemudian nilai on, ya. Di mana on-nya sama dengan apa? On sama dengan nim ya. Kita memanggil nim di sini. Nim, kemudian di sini, sorry, how, ya. How, kemudian sama dengan inner, bukan terus lagi. Nah, itu udah. Kemudian kita cari hasil inner join mahasiswa. Nah, inner join itu kalau di dalam matematika kayak apa ya? Ada rumusnya juga teman-teman. Apa sih itu kayak tanda itu loh. Balik gitu loh, kayak apa ya? Coba kita cari di sini. Ada nggak ya? Nah, ini bukan ini. Hampir sama kayak gini, tapi yang kayak gimana ya? Saya lupa deh nih. Inner join. Simbol inner join. Ini basic. Operator. Coba kita cari di sini ya, teman-teman. Kita tanda itu loh. Oke. Ada nggak ya? Kok nggak ada ya? Oh, kalau nggak nemu agak susah nih teman-teman. Ah, ini dia relation operatornya. Join ya, nih guys, booty atau booty. Nih ya, teman-teman ya, pakai ini ya. Sip. Aduh. Copy. Kemudian nih, join. Oke. Seperti itu lalu tutup. Kemudian di sini print join. Join result. Nah, coba bener nggak? Nah, ya, yang ada di table menggabungkan dua table berdasarkan kolom yang sama. Berdasarkan kolom yang sama, yaitu Boril, Tian, sama Hani. Dengan NIM 201, 202, 204. Nah, oke. Ya, jadi si how sama dengan inner ini tuh hanya mengambil data yang cocok di kedua table, guys. Ya, jadi antara tabel mahasiswa sama tabel nilai itu yang cocok yang mana? Yaitu NIM-nya 201, 202, sama 204. 201, 202, sama 204. Gitu. Ya. Kayak gitu ya, teman-teman. Ya. Seperti itu yang disebut dengan join. Nah, di sini saya udah tulis semua, ya. Semua udah saya screenshot, kalian tinggal ikuti, lalu kalian simak. Kalau bisa kalian bikin rumus sendiri, rumus sih di antara ini kenapa bisa keluarnya ini gitu. Kenapa bisa keluarnya si Boril nih dengan Cartesian product. Begitu juga dengan ini. Kenapa yang cocok cuman 3 NIM doang di dalam tabel nilai. Kenapa gitu. Ya. Ini ada kesimpulannya, oke? Kemudian dengan note di sini pastikan kedua tabel memiliki struktur kolom yang sesuai untuk union atau intersection. Yang kedua, biasanya operasi yang kita gunakan tadi bisa digunakan dalam tahap query atau analisis data di dalam sistem basis data maupun machine learning pre-processing. Nah, kemudian ini tugas buat kalian, latihan coding ya, menggunakan operasi relasional biner. Oke. Ini udah saya
kasih datasetnya, kalian gunakan ini ya. Ini ada tabel, nanti outputnya ini yang keluar, ini codingannya kalian ikutin, oke. Kemudian ini soalnya 1 sama 2. Kemudian bikin lagi, ini cuma tambahan ya, kalkulus relasional tambah topol dan domain, ini hanya tambahan. Kemudian udah, itu aja sih kalian tugasnya, oke? Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga bisa kalian kerjakan. Kalau ada apa-apa tinggal kita mendiskusikan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.